Pemirsa apa kabar? Mari kita ikuti Warta Berita PTS tanggal 29 Juli. Wilayah selatan Taiwan terus-menerus diguyur hujan deras akibat pengaruh aliran udara barat daya dan sirkulasi luar Taifun Koumei. Hari ini 29 Juli, 4 daerah yakni Kabupaten Chiayi, Kota Hainan, Kota Kaohsiung, dan Kabupaten Pingtung mengumumkan penghentian aktivitas kerja dan sekolah. Badan Cuaca Pusat CWA memperkirakan hujan deras gelombang berikutnya akan terjadi pada 30 Juli. Masyarakat diimbau untuk waspada terhadap potensi banjir dan tanah longsor yang ditimbulkan hujan lebat. Hujan lebat berdurasi singkat turun di sejumlah area. Badan Cuaca Pusat menyampaikan akumulasi curah hujan per hari di Kabupaten Yunlin, Kabupaten Chiayi, dan Kota Hainan telah melampaui 400 mm bahkan 450 mm. 中南部还是会有一些断断续续的雨势，12小时的雨量上面大概也会有接近90毫米或是以上的情形。而到了周三的白天呢，整体西南风持续的影响，所以说在中南部地区还是会有一些局部显著的降雨发生。 Taifun Koumei membawa aliran udara barat daya yang akan melanda kawasan selatan. Atap rumah warga distrik Chiku, Tainan yang rusak akibat Taifun Danas beberapa waktu lalu hingga kini belum diperbaiki. Terpal pun tak mampu menahan hujan deras. 无在条困啊，伊爱用土污水互流出来啦。你听无？啊，无你愈积愈济啦吼，攀坡唔是作用啦，啊，有时也会湿啦。 Selain Kaohsiung yang berencana mengevakuasi 2079 warga pegunungan, petugas kantor distrik Hopi, Paihe, dan Yenshui di Tainan juga menyarankan warga mengungsi. Warga kelurahan yang masih bertahan tak tahu bagaimana cara menghadapi musim taifun yang sisa 2 bulan lagi. CWA mengingatkan gelombang hujan kali ini belum berakhir. Warga perlu mewaspadai potensi bencana yang ditimbulkan hujan deras. Kabupaten Chiayi kemarin tanggal 28 Juli kembali dilanda hujan deras yang menyebabkan kerusakan parah. Beberapa wilayah yang belum sepenuhnya pulih dari dampak Taifun Danas kembali menderita. Saluran drainase besar di kota Phuze meluap menyebabkan sekitar 3.500 ekor babi kabur dari peternakan. Selain itu, teknisi High Power yang tengah memperbaiki pemadaman listrik sempat terjebak di lokasi pekerjaan. Untungnya, semua petugas berhasil diselamatkan. Mobil perusahaan Thai Power terjebak banjir saat turun dari Jalan Provinsial 82 Kota Phuze menuju Jalan Datar tanggal 28 sekitar pukul setengah 2 sore. 3 mobil dengan 5 penumpang orang di dalamnya juga terjebak. Untungnya semuanya berhasil diselamatkan. Perabotan rumah mengambang. Genangan air di rumah ini mencapai ketinggian paha orang dewasa. Bahkan ranjang pun terendam hingga rusak. Bendungan jebol, kawanan babi kabur dan berjalan di jalan industri yang telah menjadi parit. Ini adalah sebuah peternakan babi di Kabupaten Chiayi. Sebanyak 3.500 ekor babi kabur hingga tersisa tak sampai 100 ekor akibat bendungan jebol yang juga membuat akumulasi air meninggi hingga 2 meter. Peternakan di desa Sinkang juga menjadi korban bencana. Kawanan babi yang terendam air terus menengadah karena takut tenggelam. Jumlah babi yang terjebak diperkirakan mencapai ratusan ekor. Kedalaman air di beberapa kampung desa Sinkang mencapai lutut dan paha orang dewasa. Air pasang membuat selokan di desa Liu Jiao meluap, memicu genangan air di beberapa peternakan. Pabrik TSMC di Chiayi juga terimbas banjir yang mencapai ketinggian betis orang dewasa. Walau beberapa jalan di luar tergenang air, fondasi pabrik dirancang lebih tinggi dari permukaan jalan sehingga pabrik beroperasi normal. Mulai Agustus, lansia berusia 80 tahun ke atas tidak lagi diwajibkan menjalani tes Barser untuk merekrut pengasuh migran. Menjawab kekhawatiran LSM bahwa hal ini akan berimbas pada keluarga kurang mampu yang kesulitan bersaing dalam hal pelelutan dan biaya, Kementerian Ketenagakerjaan MOL pada pagi ini mengumumkan 6 langkah pendukung yang akan menggabungkan berbagai sumber daya guna mengurangi dampak terhadap keluarga dengan pasien kondisi serius.
Setelah revisi pasal 46 Undang-Undang Pelayanan Ketenagakerjaan, lansia berusia 80 tahun ke atas serta usia 70 hingga 79 tahun dengan kanker stadium 2 ke atas dapat merekrut pengasuh migran tanpa evaluasi medis termasuk tes barter. Untuk mengurangi dampak bagi keluarga dengan pasien berat, MOL meluncurkan 6 langkah pendukung seperti pemisahan kasus ringan dan berat, perluasan kriteria bebas evaluasi untuk kasus berat, dan prioritas bagi keluarga pasien berat dalam memperoleh pengasuh domestik. MOL menyatakan bahwa sistem pengajuan dan peninjauan yang memisahkan kasus ringan dan berat ditujukan untuk mempercepat penanganan permohonan untuk kasus-kasus serius. Penipuan terus merajalela. Sepanjang bulan Juni di Kabupaten Changhua saja tercatat 680 kasus penipuan dengan total kerugian finansial mencapai lebih dari 270 juta dolar Taiwan. Baru-baru ini, polisi Changhua berhasil membongkar sindikat penipuan yang dikendalikan oleh anggota geng. Pada kasus lain, seorang kakek hampir mentransfer uangnya di Bank of Taiwan cabang Changhua untuk membeli kayu gaharu kualitas tinggi karena percaya pada grup investasi palsu. Upaya ini berhasil dicegat berkat kerjasama petugas bank dan polisi. 坐着没关系，这样可以，这样可以，这样可以。警察，我们是警察，证件在这边。 Setiba di Toserba, polisi langsung menangkap kurir penipu asal Hong Kong. Departemen Kepolisian Kabupaten Changhua menyelidiki kasus penipuan investasi terkait mata uang kripto dan melacak komplotan penipu yang didalangi anggota geng mafia Zulian. Polisi menahan 11 oknum dan menyita mata uang kripto, mobil mewah, dan aset properti senilai di atas 16 juta dolar Taiwan. 查扣了7万颗的虚拟货币。 4辆自小客车及法院裁定扣押房屋1处。 Seorang pria berusia 80 tahun berniat mentransfer uang 880.000 dolar Taiwan untuk investasi gaharu kualitas tinggi karena percaya pada grup. Upaya pengiriman uang akhirnya berhasil digagalkan setelah alibi pelaku diketahui polisi. 你讲这边买真香哦，真香啦，真香足贵啊！你个真香，你也袂客到你钱，你都要回来啦。 Polisi Changhua menangani total 680 kasus penipuan selama Juni tahun ini dengan kerugian materi di atas 270 juta dolar Taiwan. Polisi mengimbau warga untuk turut berpartisipasi dalam pemberantasan penipuan dengan memberikan petunjuk atau membantu meringkus pelaku, dan pelapor akan menerima hadiah sebesar 10.000 dolar Taiwan. Departemen Kesehatan Kota Taipei baru-baru ini merilis hasil uji sampel makanan dan menemukan 3 produk terkontaminasi zat karsinogenik tingkat 1, termasuk serai kacang Fuyuan. Konsumen jangka panjang produk terkontaminasi dikhawatirkan dapat merusak hati dan meningkatkan risiko kanker hati. Departemen Kesehatan Kota Taipei mengumumkan hasil terbaru pengujian mikotoksin produk pangan pada 28 Juli. Dari total 30 sampel yang diuji, 3 ditemukan mengandung aflatoksin melebihi batas aman meliputi selai kacang Fuyuan bertekstur kasar khas Hsinchu, bubuk kacang toko lumpia Feng Sheng, dan toko kelontong Li Sheng. Seluruh produk bermasalah telah ditarik dari pasaran. Dokter spesialis toksikologi mengingatkan, aflatoksin dihasilkan oleh jamur Aspergillus flavus yang tidak hanya meracuni hati, tetapi juga berisiko menyebabkan kanker jika dikonsumsi dalam jangka panjang. Para pemirsa sekalian, sekian warta berita dari PTS. Kita lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.